Haleluya, shalom, alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 21 Februari 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang indah, yang cerah ini, saudara, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin itu melayani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Putra Sirak 2 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, secara tak sadar saudara, sebagai manusia kita sering berlomba-lomba ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi pemenang, ingin menjadi pemimpin saudara. Kita lihat bagaimana di luar sana dengan berbagai caranya dilakukan untuk dapat meraih ambisi menjadi pemimpin. Semua cara dihalalkan saudara. Apalagi di tahun-tahun politik yang sebentar lagi akan kita laksanakan saudara. Semua berlomba-lomba mencari pengikat dengan cara-caranya untuk dapat duduk di parlemen. Sadarkah mereka? Sadarkah mereka saudara bahwa menjadi pemimpin itu harus memimpin, harus melayani seperti seorang hamba, bukan dilayani. Sadarkah bahwa mau menjadi pemimpin harus mengorbankan dirinya untuk mereka yang dipimpin, memikirkan mereka yang dipimpin, bukan memikirkan akan dirinya sendiri, akan keluarganya maupun kelompoknya, bukan saudara. Yesus telah menunjukkan dirinya yang adalah raja di atas segala raja, raja semesta alam, mau melayani. Dia pun mengorbankan dirinya bagi semua orang, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri tentang penderitaannya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Markus 9 ayat 31. Saudaraku yang terkasih, maukah mereka yang saat ini bercuar-cuar di luar sana saudara, berambisi menjadi pemimpin, sungguh-sungguh mempertaruhkan tenaga bahkan jiwanya, nyawanya demi mereka yang dipimpin saudara? Ini menjadi pertanyaan saudara. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus yang juga berambisi menjadi pemimpin saudara, yang berambisi ingin menjadi terdepan, ingin menjadi yang pemenang, ingin menjadi pemimpin saudara. Seperti para murid dalam Injil hari ini yang dalam perjalanan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Markus 9 ayat 34. Pertengkaran mereka ini diketahui oleh Yesus. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Markus 9 ayat 35. Di sini dikatakan saudara, dan semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi harus menjadi pelayan, harus melayani untuk semua orang saudaraku. Jika telah terjadi pertengkaran untuk merebut kedudukan, posisi, mau jadi pemimpin saudara, maka akan terjadi persaingan antar sesama manusia itu sendiri saudara. Orang lain dianggap menjadi saingan, bahkan lawan yang harus disingkirkan. Sementara Tuhan Yesus bersabda, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Kalau telah terjadi persaingan yang tak sehat saudara, tak ada lagi kasih di situ saudara. Untuk itulah dalam Injil hari ini, Sang junjungan kita Yesus Kristus Tuhan menasihati kita yang memiliki ambisi untuk menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu,
hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ingat, Markus 9 ayat 35. Yesus mencontohkan bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh pengikut Kristus untuk melihat ataupun menerima sesamanya, yakni seperti menyambut seorang anak, saudara. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai pengikut Kristus itu harus memiliki hati yang mau mengasihi, menolong, melayani, membantu sesamanya. Bukan justru sebaliknya kita menganggap orang lain itu adalah ancaman, saingan, lawan yang harus kita singkirkan, lawan yang harus dimusuhi maupun dikalahkan. Sehingga menjadi saingan antar sesama kita. Kita mau saling melayani, saling mengayomi, dan saling menguatkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang memiliki kasih nyata terhadap sesama, dan mau saling menguatkan. Kasih Yesus yang besar selalu menyertai kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.